Pembebasan Irian Barat merupakan serangkaian peristiwa di mana Republik Indonesia berupaya untuk merebut salah satu wilayah bumi pertiwi di bagian timur, yaitu tanah Papua dari cengkeraman kolonial Belanda pada dekade 60-an. Perkenalkan, saya Afrizan Nugroho dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Wates akan menguraikan mengenai masalah tersebut. Garis besar dari materi yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang permasalahan, perjuangan membebaskan Irian Barat yang berupa perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, dan konfrontasi militer, serta akhir pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, yaitu penyelesaian masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Perjuangan diplomasi. Jalan pertama yang ditempuh oleh Republik Indonesia yaitu dengan melalui perjuangan diplomasi. Hal ini didasari sesuai dengan isi perjanjian konferensi meja bundar yang mana kerajaan Belanda harus menyerahkan Irian Barat pada akhir tahun 1950. Tapi sepertinya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda tidak mengindahkan perjanjian konferensi meja bundar. Indonesia juga berusaha mengangkat permasalahan tersebut ke sidang umum PBB, tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil yang positif. Oleh karena itu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960, Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi ekonomi dan politik. Karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi yang dilakukan terhadap Belanda yaitu pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMP dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda. Selama tahun 1956, dilakukan pemogokan buruh perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, memboikot kepentingan Belanda di Indonesia, dan lain sebagainya. Selama tahun 1958 sampai 1959, dilakukan nasionalisasi terhadap 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat-pusat komunitas Republik Indonesia ke Bremen, Jerman. Adapun konfrontasi politik yang dilakukan antara lain, Kabinet Sugiwan pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan uni statut. Pada tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, diumumkan pembatalan hasil KMP. Pada tanggal 17 Agustus 1956, dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Suwasiu dan Jenderal Abidin Syah sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasili. Tanggal 18 November 1957, diadakan rapat pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat adalah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan swasta nasional, mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Karena hubungannya semakin tegang antara Indonesia dan Belanda, Sekjen PBB, UTAN, meminta Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda, yang kemudian akan dikenal dengan rencana Bunker. Konfrontasi militer. Karena tindakan Belanda yang tidak menghiraukan saran dari PBB tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 membentuk Trikora, Tri Komando Rakyat, di Yogyakarta. Isi Trikora tersebut adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya sebagai berikut. 1. Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. 2. Membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut. Panglima Besar, Presiden Insinyur Soekarno. Wakil Panglima Besar, Jenderal Ahana Sution. Kepala Staf, Mayor Jenderal Ahmad Yani. Adapun susunan Komando Mandala adalah sebagai berikut. Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Wakil Panglima 1, Kolonel Laut Subono. Wakil Panglima 2, Letnan Kolonel Udara Leo Watimena. Kepala Staf Umum, Kolonel Ahmad Taher. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat.
2. Memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat, ataupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat. Operasi-operasi yang direncanakan oleh Komando Bandara adalah sebagai berikut. 1. Fase infiltrasi. 2. Fase eksploitasi. 3. Fase konsolidasi. Karena keadaan yang genting tersebut, akhirnya pada bulan Maret 1956, Amerika Serikat melalui seorang diplomat, yaitu Ellsworth Bunker, mengajukan usul yang dikenal dengan rencana Bunker. Isi rencana Bunker adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Akhirnya perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani persetujuan New York. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schuurman. Proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintah sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan pihak Indonesia diwakili oleh Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.